Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi, pada kesempatan kali ini untuk tugas ke-13, kami mengambil Alami Syariah sebagai startup yang kami jadikan studi kasus kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Naila Sahir dengan NIM 60200124075. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PT Alami Fintech Syariah yang kita kenal dengan nama Alami Syariah. Jadi perusahaan ini telah berdiri secara resmi dari tahun 2017 dan dia itu resmi beroperasinya pada tahun 2018. Dan Alami Syariah ini juga telah memiliki lisensi dan pengawasan langsung dari OJK dan DSN MUI. Adapun layanan utama dari Alami Syariah yang merupakan P2P lending syariah, mereka ini PO atau funding untuk UMKM dan menjadi supply chain financing. Adapun juga mereka ini berencana untuk mengekspansi menjadi digital bank melalui akuisisi BPRS. Di sisi lain, Alami Syariah ini juga memiliki beberapa pencapaian. Yang pertama itu ada disbursed financing yang bahkan mencapai 565 miliar sejak tahun 2018. Lalu yang kedua itu mereka ini telah memperkerjakan kurang lebih 200 sampai 500 karyawan. Lalu yang ketiga ada mereka ini bisa mencapai return investor sampai dengan 20% per tahun menurut TKB Matrix atau Matrix TKB. Mungkin cukup sekian, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Amir dengan NIM 60200124096. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan karyawan dalam sumber daya manusia. Yang pertama ada evaluasi dan umpan balik berkala, yaitu sistem evaluasi yang kinerjanya rutin dengan prinsip transparansi dan amanah untuk melibatkan feedback dua arah antara manajemen dan karyawan. Yang kedua ada coach dan mentoring internal, yaitu program pengembangan karir melalui pairing antara senior dan junior untuk membentuk putaran pembelajaran profesional dan spiritual berdasarkan nilai perusahaan. Yang ketiga ada pelatihan terpadu. Pelatihan ini meliputi pelatihan lanjutan. Yang pertama teknologi vintage, yaitu penyaluran pembiayaan, kredit scoring, dan keamanan data. Yang kedua soft skill, yaitu komunikasi, kolaborasi, dan leadership. Yang ketiga nilai dan literasi syariah, yaitu etika syariah, kepatuhan DSN, dan MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istor Hadisya dengan NIM 60200124059. Di sini saya akan membahas tentang sistem kompensasi dalam startup Alami Syariah. Yang pertama, gaji kompetitif dengan benchmark vintage dan UMR Jakarta. Kemudian bonus berbasis kinerja platform dan THR sesuai syariat, sepantasnya 1 kali gaji pokok. Kemudian kesejahteraan dan benefit pada startup Alami Syariah, yang pertama BPJS, kesehatan dan ketenaga kerjaan. Yang kedua ada asuransi kesehatan tambahan. Yang ketiga program kesejahteraan Islam seperti kajian rutin, zakat atau sedekah bersama, dan yang terakhir cuti ibadah seperti haji atau umroh. Kemudian adapun dan work life balance fleksibel. Kemudian kepatuhan syariah dalam kompensasi pada startup Alami Syariah. Yang pertama tidak menerapkan sistem bunga atau riba. Kemudian bonus dan insentif memenuhi akad syariah tanpa gharar atau maisir. Dan yang terakhir cuti ibadah seperti haji atau umroh dan work-life balance fleksibel. Perkenalkan, nama saya Maharani Sausan Salsabila dan saya akan menjelaskan tentang tantangan serta rekomendasi SDM syariah dalam pengembangan startup syariah seperti Tokopedia Salam. Kita mulai dulu dari tantangannya. Yang pertama, sulit mencari talent
yang benar-benar paham dua hal sekaligus, yaitu vintage dan prinsip syariah. Jadi bukan hanya jago teknologi, tapi juga mengerti halal dan haramnya. Yang kedua yaitu masalah adaptasi budaya Islam. Banyak startup yang bergerak cepat dan fleksibel, tapi belum tentu bisa cocok dengan nilai-nilai syariah yang lebih tertata. Yang ketiga, biaya tinggi untuk membangun DPS atau Dewan Pengawas Syariah Internal, dan juga melakukan benchmarking syariah. Ini juga beban operasional tambahan yang tidak kecil. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu bentuk syariah HR center internal supaya bisa fokus membina karyawan dengan nilai-nilai Islam dalam perusahaan sendiri. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan kampus Islam dan AFSI untuk menjaring talenta lewat rekrutmen dan program magang. Jadi ini bisa jadi jembatan antara dunia akademik dan dunia kerja syariah. Yang ketiga lalu buat juga onboarding program khusus yang menanamkan nilai-nilai Islam serta etika vintage sejak hari pertama karyawan masuk. Yang terakhir atau yang keempat, berdayakan digital learning. Jadi pembelajaran syariah dan pengembangan soft skill bisa dilakukan secara fleksibel, efisien, dan tetap menyenangkan. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.